Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri dengan NIM 2011290005, Prodi Tadris Bahasa Indonesia 3A, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD pada mata kuliah Morfologi. Baik, di sini saya akan membahas tentang morfologi, yaitu jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem. 1. Berdasarkan kebebasannya. 2. Berdasarkan keutuhannya. 3. Berdasarkan pembentukannya. 4. Berdasarkan ciri semantik. Dan 5. Berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Morfem berdasarkan kebebasannya, yaitu morfem dapat digolongkan menurut kemungkinannya, berdiri sendiri sebagai kata, bahkan sebagai kalimat jawaban atau perintah. Juga ada morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Jenis morfem berdasarkan kebebasannya. 1. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, pergi, dan kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lainnya. 2. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya, meng, ber, dan kan. Morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Contoh, berteduh dan menganalisa. Berdasarkan keutuhannya. 1. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, angkat, lantai, pergi, dan lari. 2. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke-an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Berdasarkan pembentukannya, morfem dasar. Morfem dasar ialah morfem yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan kata atau sebuah morfologi. Contoh, morfem beli dan morfem makan. Morfem afiks. Morfem afiks ialah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Contoh, memakan, misalnya memberikan, memasak, dan satuan. Berdasarkan ciri semantik. 1. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah makna kata atau leksen sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan sebagainya. Contohnya, morfem ikan, ku, jalan, buku, rumah, dan mu. 2. Morfem tidak bermakna leksikal. Yang tidak mempunyai makna leksikal mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Contoh, meterdi. Berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. 1. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh, meja bunyinya dapat dibagi menjadi me dan ja atau meja. 2. Morfem suprasegmental. Morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang yaitu bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang, pendek, atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang jenis-jenis morfem. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.